wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat berkumpul di sore kali ini. Tak lupa pula salawat bertandaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang. Adapun agenda saya kali ini adalah ingin menjelaskan mengenai konsep keluarga dalam Al-Quran. Hal ini saya lakukan karena ingin memenuhi sebagai tugas UAS mata kuliah psikologi keluarga. Yang pertama yaitu konsep. Kita harus tahu apa itu arti konsep. Konsep adalah merupakan pengertian tentang suatu objek atau yang bersumber dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek itu tersebut. Kemudian keluarga. Apa sih keluarga itu? Keluarga adalah salah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut, dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Dari pengertian ini, pernikahan adalah langkah awal dalam membangun keluarga sehingga berketurunan dan terjalinnya perkalian antara dua keluarga besar. Kemudian, apa sih konsep keluarga dalam Al-Quran itu atau di dalam Islam? Islam menekankan pentingnya pernikahan dan keluarga, serta menjadikannya sebagai amal ibadah dan sunnah para nabi. Al-Quran menyebutnya sebagai anugerah terbesar dari salah satu tanda kekuasaan Allah. Sebab di dalam keluarga tersemai rasa tentram, cinta, kasih sayang, dan kelembutan antara suami dan istri. Sehingga Islam menganjurkan untuk mempermudah proses pernikahan dan membantu seseorang muda agar menikah, agar mereka terhindar dari zina. Islam memberikan kehormatan penuh pada setiap anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Tanggung jawab besar ada pada ayah, pada ibu untuk mendidik anak-anaknya. Sedangkan pada anak untuk memelihara dan menaati keduanya sampai tutup usia dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Adapun makna hakikat berkeluarga dalam Islam dapat dikaji secara khusus dengan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu mengenai mulai dari konsep pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga, hingga masalah kewarisan dan keperwalian. Di dalam keluarga itu ada yang namanya ayah, ibu, dan anak. Ketiga ini ada memiliki kewajiban dan haknya masing-masing. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ayah. Ayah merupakan seorang kepala keluarga, yang mana dia harus menanggung jawab semua kehidupan keluarganya, itu anak dan istrinya. Ayah sangat berperan penting di dalam suatu keluarga karena dia merupakan penasehat, penegur, pemberi pengajaran, dan itu merupakan suatu hal yang sangat besar bagi kaum pria karena mereka akan menjadi seorang ayah. Di dalam Al-Quran, laki-laki itu sebagai pemimpin, benar kan? Sebagai pemimpin baik itu diri dia sendiri, dan ketika besar dia akan menjadi pemimpin bagi keluarganya. Islam sangat menekankan kepada pihak laki-laki atau ayah untuk selalu memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang berkaitan dengan agama kepada
istri dan anaknya. Hal itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ayah. Ayah itu harus mendidik istrinya. Apabila istrinya itu ada kurang paham agama, maka suaminya lah yang memberikan pengajaran dan menuntunnya agar menjadi istri yang soleh. Kemudian untuk anaknya, seorang ayah lah yang akan mendidik dan menuntun anaknya ke jalan yang benar, ke jalan yang memang sudah disyariatkan Allah sebagaimana mestinya. Kemudian kita masuk kepada peran dari seorang ibu, seorang istri. Seorang istri diciptakan oleh Allah itu, atau seorang perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling kanan itu, yang paling rapuh dan paling bengkok. Kenapa? Karena seorang istri itu merupakan, atau seorang perempuan merupakan sosok seorang yang lemah, tapi di samping itu dia juga berusaha untuk agar tidak lemah. Maka dari itu peran laki-laki sangat penting untuk menuntun sang istri, karena kemana istri itu kan bengkok kan, proses bengkok. Kalau misalnya dia diajarkan sangat keras, maka dia akan patah. Namun kalau misalnya dia diajari lembek, maksudnya dia itu nggak ada diajari apa-apa sama sekali, ya udah dia akan tetap bengkok, dia akan tetap salah. Jadi seorang perempuan ini harus diajarkan, harus dituntun sebagaimana semestinya di dalam Al-Quran. Itu menjadi seorang perempuan yang soleha, seorang istri yang baik, seorang istri yang memahami semuanya. Kemudian untuk anak, yang namanya anak adalah didikan atau hasil didikan dari orang tua. Bagaimana orang tuanya nanti bakal ditulah anak tua. Seorang anak dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, sebagaimana sabda Rasulullah yang harus menghormati ibu 3 kali. Kemudian ayah. Kenapa? Karena ibu sudah melahirkan, pertama mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat hingga kita besar, tanpa lelah dan tanpa rasa sedih sedikit. Itulah mengapa perjuangan seorang ibu sangat besar. Makanya kita sebagai anak harus sangat menghormati kedua orang tua dan ibu. Kemudian mengenai hak dan kewajiban masing-masing ini ada. Yang pertama kita bahas yaitu seorang ayah. Ayah memiliki kewajiban kepada keluarganya. Itu yang pertama, harus memberikan nafkah, yaitu nafkah sandang, pangan, dan tempat tinggal. Jadi ketika menikah, seseorang pria itu harus bisa memikirkan bagaimana kehidupan keluarganya nanti. Karena tidak semua wanita itu ingin bercampur bersama keluarganya. Kalau bisa ya, jika kita menikah tuh ada suasana baru, keluarga baru, dan kehidupannya baru, tanpa ada orang atau tanpa ada yang mengganggu. Maksudnya mengganggu di sini bukan masalah apa ya, itu maksudnya untuk kepribadian masing-masing kita. Karena tidak semua orang semua sama. Yaitu yang kedua adalah seorang ayah itu memiliki kewajiban untuk mendidik baik itu istri dan anak, dan menghidupi semuanya tanpa terkecuali, dan itu merupakan kewajiban. Kemudian kewajiban seorang ibu atau seorang istri yaitu melayani suami sebagaimana mestinya, melayani dengan baik, kemudian mendidik juga, menasihati anak, dan lain-lainnya. Kemudian kewajiban anak yaitu harus menghormati kedua orang tuanya dan tidak membantah sedikitpun. Nah, kemudian di dalam pernikahan kita itu harus menjalin yang namanya rasa kasih sayang, kelembutan, dan perhatian. Kenapa? Karena di dalam keluarga itulah kita membentuk suatu keluarga baru yang kita inginkan. Kita ingin seperti apa sih keluarga kita? Kita ingin keluarga kita itu harus memang sesuai dengan Islam ya gitu kan. Karena kan kita hidup ini harus ada petunjuk, harus ada pedoman yaitu Al-Quran. Maka dari itu kita harus mengikuti apa yang kata dalam Al-Quran, dan sebisa mungkin untuk menjauhi hal-hal yang memang sudah dilarang di dalam Al-Quran. Ya, semoga apa yang saya sampaikan
pada kesempatan ini dapat memberikan motivasi atau bisa memberikan kita pengajaran dan dapat membuat saya juga jadi lebih baik ke depannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.